والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه إلى يوم الوفاء أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Shobiyah. Sekarang kita pada pertemuan ke-75. Masyaallah ya, banyaknya sekali itu angka. Nah, minta antum banyak-banyak murojaah. Yang terpenting murojaah. Kita sudah lumayan sampai pada pertengahan kitab lebih ya. Setengah kitab lebih ini. Dan ana minta antum untuk terus murojaah, dikejar terus murojaahnya, diulang-ulang, dikejar sampai materi terakhir, diulang lagi sampai materi terakhir dan terus seperti itu hingga mungkin. Sekarang kita pada pertemuan ke-75 kita masuk pada bagian yang kedua dari Kana dan saudari-saudarinya. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagian yang pertama, yaitu yang beramal tanpa syarat. Tanpa syarat. Sekarang bagian yang kedua, yaitu dengan syarat. Syaratnya apa? Nanti akan dijelaskan oleh pensyarah hafizallahu ta'ala. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, ma ya'malu hadzal 'amala bisyarti ay yataqaddamahu nafyun aw shibuhu. Ma ya'malu hadzal 'amala, yang beramal dengan amalan ini. Merafakan isim, menasabkan khobar dengan syarat, ada syaratnya, yaitu ayyataqaddamahu nafyun, didahului oleh nafi, au shibuhu, atau yang menyerupai nafi. Apa saja yang menyerupai nafi nanti ada, yaitu larangan dan doa, nanti juga ada di syarah. Jadi bagian yang kedua ini dia dapat beramal, amal kana, merafakan isi, menasabkan khobar, kalau dia memenuhi syarat dulu. Kalau tidak memenuhi syaratnya, tidak beramal. Yaitu harus didahului nafi, peniadaan. Ma, la, lan, atau yang menyerupainya tadi, larangan. La, ya la, nahiyah. Doa juga nanti akan ada contohnya. Itu kalau dia memenuhi syaratnya baru dia dapat beramal amal kana. Antum kasih stabilo itu. Wa huwa arba'atu af'alin, dan dia ada 4 fi'il. Yang pertama zala. Yang kedua infakka. Yang ketiga fati'a. Yang kelima bariha. Yang keempat bariha. Yang pertama zala. Apa arti zala? Tadi apa arti zala? Enggak ya. Zala itu kalau mazala baru senantiasa. Kalau zala doang, izalah, azala yuzilu izalah, menghilangkan. Lihat ini. Antum tahu dulu artinya zala, infakka, fati'a, bariha. Itu nanti kalau artinya senantiasa, kalau ada maknya. Kalau memenuhi syaratnya. Nanti dijelaskan kok bisa seperti itu.
Apa arti zala? Menghilangkan. Kan nawasikh an-nashu lughatan apa? Izalah, menghilangkan. Infakka artinya mengurai, memutus. Bisa juga mengurai, memutus. Fati'a artinya melupakan. Bariha artinya meninggalkan. Tadi fatiha apa? Melupakan. Bariha meninggalkan. Ulang. Zala apa arti zala? Menghilangkan. Infaka mengurai atau memutus. Fatiha melupakan. Bariha meninggalkan. Lihat, semua maknanya nafi. Oke? Nafi bukan? Peniadaan. Zala menghilangkan. Menghilangkan peniadaan. Infaka memutus. Dan dia nafi, peniadaan. Fatiha apa tadi Fatiha? Melupakan peniadaan. Bariha meninggalkan peniadaan. Oke, paham antum sampai sini? Zala, infaka, Fatiha, bariha semua artinya meniadakan. Zala menghilangkan peniadaan. Infaka memutus peniadaan. Fatiha melupakan peniadaan. Bariha meninggalkan peniadaan. Nanti akan dijelaskan di syarah, tapi ana jelaskan secara ringkas dulu. Oleh karena itu, zala, infaka, Fatiha, bariha dia tidak akan beramal kecuali memenuhi syarat, yaitu syaratnya didahului oleh nafi. Aldi, didahului oleh apa? Nafi. Berdiri, kum Mas Aldi. Oleh karena itu dia dapat beramal kalau didahului nafi. Mazala, kan ma nafi. Man fakka nafi. Ma fati'a nafi. Ma bariha nafi. Dan dalam kaidah nafi ditambah nafi menjadi subut, tetap. Perhatikan itu. Nafi ditambah nafi menjadi subut, tetap. Peniadaan ditambah peniadaan menjadi tetap. Peniadaan ditambah peniadaan menjadi tetap. Oleh karena itu zala awalnya artinya apa? Menghilangkan peniadaan, oke? Syaratnya apa? Harus didahului nafi yang juga artinya peniadaan. Tadi peniadaan ditambah peniadaan menjadi tetap. Oleh karena itu artinya menjadi senantiasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Coba antum kalau nggak percaya. Peniadaan ditambah peniadaan menjadi tetap. Mungkin kalau antum nggak anak kasih contoh ini, masa bisa sih kok begitu gitu. Anak kasih contoh misalnya, la yadhhabu Zaidun. La yadhhabu Zaidun. Zaid tidak pergi. Oke? Ini baru peniadaan satu. Tadi apa kaidah? Kalau peniadaan ditambah peniadaan lagi menjadi tetap. Kalau anak katakan, la yadhhabu Zaidun. Tidak, Zaid tidak pergi. Jadi tetap gak? Tidak, Zaid tidak pergi. Coba anak terjemahin. Tidak, Zaid tidak pergi. Tidaknya Zaid tidak pergi. Tidaknya Zaid tidak pergi. Jadilah tetap dari situ. Yaitu tidak, Zaid tidak pergi. Berarti apa? Pergi. Berarti apa? Pergi. Tapi seperti itu. Tidak, Zaid tidak pergi. Jadi Zaid tidak perginya itu ditidakkan. Ana ulang. Zaid tidak perginya ditidakkan. Lihat, Zaid tidak perginya ini ditidakkan. Berarti apa? Pergi. Paham nggak? Kata Zaid tidak perginya ini dinafikan, ditidakkan. Berarti apa?
pergi. Misalnya Alfi bilang Zaid tidak pergi, terus ditambah lagi sama Azam, tidak. Ya itu pergi kan? Paham gak ini? Habli bilang Yusuf tidak nulis, terus kata Khalil tidak. Berarti apa maksudnya? Nulis. Nafi tambah nafi jadi tetap. Paham insyaallah? Mantap kan? Dikatakan Dekta tidak gendut, terus kata Nazif tidak. Berarti apa? Gendut. Biar kurus Dekta. Paham kan ini? Nafi ditambah nafi jadi tetap. Kalau begini antum yakin kan kaidah itu? Coba sebelum anak kasih contoh. Masa iya sih nafi ditambah nafi kok jadi tetap? Dari mana itu asalnya? Kalau anak kasih begini baru oh iya ya benar. Misalnya anak katakan Aldi tidak berdiri. Terus kata Mas Ardian, tidak. Berarti apa maksudnya berdiri. Alhamdulillah. Oleh karena itu zala infakka fati abariha itu asal artinya apa? Peniadaan semua. Oleh karena itu dia tidak akan beramal-amal kana yang artinya istimror terus menerus senantiasa kecuali dia memenuhi syarat didahului oleh nafi agar nafi ditambah nafi menjadi tetap. Oleh karena itu harus memenuhi syarat dulu. Kalau tidak memenuhi syarat nggak bisa. Tidak beramal kana. Paham insyaallah? Paham ya? Al-qismani bagian yang kedua, ma ya'malu hadzal amala bi syarti ay yataqaddamahu nafyun aw shibhuhu. Yang beramal amalan ini dengan syarat didahului nafi atau yang menyerupai nafi. Paham ya kenapa harus didahului nafi syaratnya? Karena zala infaka asalnya dia nafi. Sedangkan yang kita inginkan artinya senantiasa tetap agar dia beramal-amal kana, maka bagaimana biar tetap ditambah nafi lagi. Nafi tambah nafi menjadi baru tetap. Wa huwa arba'atu af'alin. Dia ada 4 fiil. Wa hiya zala infaka fati'a bariha. Wa hadhil arba'atu tufidu mulazamatal khabari lil ismi imma ma'ad dawami wa imma ma'al inqita'i. Hadhil arba'atu 4 ini zala infaka fatiha bariha tufidu mulazamatal khabari lil ismi, memberikan faidah senantiasanya khobar untuk isim. Senantiasanya khobar untuk isim. Dan senantiasanya khobar untuk isimnya ini imma ma'ad dawam, entah dia terus menerus, wa imma ma'al inqita, entah dia terputus. Mirip-mirip dengan kana, inqita dawam. Fal awwalu yang pertama apa? Dawam apa inqita? Dawam. Contohnya mazala Zaidun tawilan. Yaitu terus menerus Zaid tinggi. Mungkin enggak Zaid enggak tinggi? Ya udah tinggi, enggak mungkin pendek. Senantiasa Zaid berdiri. Wa man fakka amrun aliman, senantiasa Amr alim, karena orang kalau sudah mengetahui nggak mungkin dia bodoh, udah berilmu. Wa ma fatiha bakrun kariman, senantiasa Bakar mulia, senantiasa terus menerus. Yang kedua yaitu berarti terputus, nggak terus menerus, tapi kebanyakan keadaannya seperti itu. Contoh, ma bariha Muhammadun qa'iman, senantiasa Muhammad berdiri. Mungkin gak dia seumur hidupnya berdiri? Nggak mungkin, berarti terputus kan? Berarti ini menunjukkan kebanyakan keadaannya berdiri. Terputus itu berarti. Idh minal ma'lumi annahu la budda lahu minal julusi. Man? Sundung. Idh minal ma'lum, karena dari hal yang termasuk diketahui annahu la budda lahu minal julus, pasti dia duduk. Perhatikan fokus ini. Ana minta antum fokus agar benar-benar memahami.
Tadi apa? 4 fiil ini amalannya tufidu mulazamatal khabari lil ismi. Yang pertama ma'al dawam. Yang kedua ma'al inqita'. Oke. Tufidu mulazamatal khabari lil ismi, memberikan faidah terus-menerusnya khobar untuk isim. Tapi terus-menerusnya ini entah dawam, keberlangsungan, memang dia terus-menerus, atau terus-menerusnya ini inqita', terputus. Maksudnya apa terputus? Yaitu menunjukkan kebanyakan keadaannya seperti itu, tapi terputus-putus. Kayak tadi senantiasa Z berdiri. Kan gak mungkin terus-menerus Z berdiri, pasti kan terputus. Apa maksudnya berarti? Kebanyakan keadaan Z-nya itu berdiri. Oke, kita kasih contoh. Tadi apa? Mazala Zaidun tawilan. Mazala Zaidun tawilan. Oke, kita i'rab dulu. Mana isim mazala? Zaid. Khobarnya tawilan. Tadi amalan mazala memberikan faedah keberlangsungan khobar. Mana khobarnya? Tawil. Keberlangsungan khobar, terus menerusnya khobar untuk isim. Ketinggiannya itu untuk Z tinggi, terus menerus. Tapi terus menerusnya ini entah ma'ad dawam, tetap berlangsung, atau ma'al inqita', terputus-putus. Dan ini yang mana? Dawam atau inqita'? Dawam, karena nggak mungkin orang udah tinggi pendek lagi. Paham insyaallah? Berarti senantiasa Z tinggi, dan tingginya itu terus menerus. Contoh yang inqita' tadi, ma bariha Muhammadun iman. Senantiasa Muhammad berdiri. Tadi apa amalannya? Memberikan faedah keberlangsungan khobar iman untuk isim. Senantiasanya berdiri untuk Muhammad. Muhammad senantiasa berdiri. Tapi dia terus menerus atau terputus? Terputus. Nggak mungkin 40 tahun dia berdiri terus. Pasti terputus. Ada kondisi yang dimana dia duduk. Berarti apa maksudnya? Yaitu kebanyakan keadaannya adalah berdiri. Kebanyakan keadaannya qaiman, berdiri. Alhamdulillah. Lihat di sini, antum kasih tabilo. Fal muradu anna dzalika aktsaru ahwalihi. Itu dia yang tadi Anda bilang. Kebanyakan keadaannya berdiri. Ma bariha Muhammadun qaiman. Senantiasa Muhammad berdiri, itu contoh yang terputus, inqita'. Maka apa yang diinginkan? Fal muradu anna dzalika aktsaru ahwalihi. Maka yang diinginkan bahwasanya hal itu berdirinya Muhammad aktsaru ahwalihi, kebanyakan keadaannya. Mungkin dari 24 jam dia berdirinya berapa? 12 jam, 20 jam misal. Kebanyakan kondisinya adalah berdiri. Sekarang mulai i'rab. Paham dulu ini? Sampai sini paham? Paham ya? Sekarang mulai i'rabnya. Fama fil mithalil awwali nafiyatun. Maka ma pada contoh yang pertama nafiyah. Wazala, azala juga nafi tadi ya. Apa arti zala? Menghilangkan. Nafi isbat. Oke. Fama fil mithalil awwali nafiyatun. Maka ma pada contoh yang pertama nafiyah. Wazala fi'lun madin nasikhun tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Lihat tuh bagaimana cara i'rabnya. Fi'lun madin nasikh, penghapus dia karena menghapus hukum mubtada dan khobar. Penghapus dia. Tarfa'ul isma wa tansibul khabara, dia merafakan isim dan menasabkan khobar. Zaidun ismuha marfu'un biha wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhiri. Zaidun isimnya dirafa dengannya dan tanda rafa'nya dhamma yang nampak pada akhirnya. Tawilan khabaruha mansubun biha wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhiri wa kadza ma ba'da.
Tawilan khabarnya mansub dengannya dan tanda nasab yang fathah yang nampak pada akhirnya, dan begitu juga setelahnya. Ya, man fakka amrun aliman, ma fatiha bakrun kariman, ma bariha muhammadun qaiman, sama itu. Paham insyaallah? Kemudian wa mithalun nafyi minat tanzili qaulu ta'ala wala yazaluna mukhtalifin. Contoh didahului nafi, kan tadi kan syaratnya apa? Didahului nafi atau yang menyerupai nafi. Tadi contoh nafi dalam perkataan sehari-hari. Sekarang contoh nafi dari Al-Quran. Firman Allah Ta'ala wala yazaluna mukhtalifin. Apa artinya? Senantiasa mereka berselisih. Fal wawu ismuha, maka waw adalah isimnya zala, yazaluna. Waw isimnya itu. Dan wa mukhtalifina khabaruha mansub. Paham insyaallah ini? Itu yang didahului nafi. Sekarang mulai yang didahului oleh syibhun nafi, yang menyerupai nafi. Fokus. Wal muradu bisyibhin nafi, dan yang diinginkan dengan syibhin nafi yang menyerupai nafi, apa itu yang menyerupai nafi? An-nahyu, larangan. Wad du'a'u, dan doa. Karena larangan juga mengandung makna peniadaan. Doa juga mengandung makna peniadaan. Coba Anda bilang. Misalnya, Toha, jangan tidur. Berarti apa? Ana menginginkan peniadaan tidur dari Toha. Berarti mengandung makna peniadaan. Ana bilang lagi, Nazif, jangan ngantuk. Berarti apa? Ana menginginkan peniadaan ngantuk dari Nazif. Nahi, doa. Bagaimana contohnya doa misal? Ya Allah, janganlah berikan hamba sifat kemalasan. Berarti kita menginginkan peniadaan sifat kemalasan. Semuanya sindiran semua ini ya. Ya Allah, janganlah berikan kepada hamba sifat ngantuk-ngantukan. Siapa yang sering ngantuk ini? Nggak ada yang sering ngantuk ya? Alhamdulillah. Doa. Berarti apa doa? Mengandung makna peniadaan. Itu oleh karena itu dinamakan dengan syibhun nafi, menyerupai nafi. Paham insyaallah ini? Ya, karena jangan sampai nanti antum ngajar yang kedua yaitu menyerupai nafi, larangan dan doa. Ustaz, kok bisa larangan menyerupai nafi dari sisi mana? Ustaz, kok doa bisa dia menyerupai nafi dari sisi mana? Insyaallah udah paham sekarang ya. Karena tadi larangan misalnya jangan ngantuk. Berarti itu apa? Ana menginginkan peniadaan ngantuk, menyerupai nafi. Ya Allah, janganlah buat hamba malas. Janganlah berikan sifat malas. Berarti itu mengandung makna nafi, menginginkan tidak adanya, peniadaannya, rasa malas, ngantuk dari diri saya, seperti itu. Oleh karena itu syibhun nafi. Famithalun nahyi, contoh nahyi, larangan. Qauluka, perkataanmu, la tabarah mujtahidan. Apa artinya? Senantiasalah kamu bersungguh-sungguh. Senantiasalah kamu bersungguh-sungguh. Yaitu apa? La tatrukil ijtihada. Janganlah kamu tinggalkan kesungguhan. Jangan tinggalkan. Bal istamirra alaihi. Akan tapi terus meneruslah di atasnya. Yaitu senantiasalah kamu bersungguh-sungguh. La tatrukil ijtihad, janganlah kamu tinggalkan kesungguhan, bal istamirra alaihi, akan tapi terus meneruslah di atasnya, di atas kesungguhan. Fala nahiyatun, makalah nahiyah. Wa tabarah fi'lun mudhari'un majzumun bila, dia fi'il mudhari dijazm dengan la. Wa alamatu jazmihi as-sukunu, dan tanda jazmnya sukun. Dan lihat, wa ismuha, isim tabarah mana nih? Mustatirun fiha takdiruhu anta. Kalau anta wujuban atau jawazan? Wujuban, masyaallah. Isimnya mustatir, tersembunyi di dalamnya takdirnya anta. Mujtahidan khabaruha. Wa mithalud du'ai, contoh doa. Qauluka, perkataanmu, la zala khairuka amiran. Semoga senantiasa kebaikanmu makmur. Kebaikanmu terus bertambah. Itu maksudnya. Amiron kan makmur. Makmur bertambah. Semoga senantiasa kebaikanmu amiron, makmur, bertambah. Di sini isimnya mana?
khairuk. Khabarnya alhamdulillah. Fala nafiyatun du'aiyatun. Maka la nafiyah du'aiyah. Wa khairuka ismuha wal kafu mudhafun ilaihi wa amiran khabaruha wal ma'na ad-du'a'u lil mukhatabi bidawamil khairi indahu. Maknanya apa? Doa lil mukhatab untuk lawan bicara, bidawamil khair dengan senantiasa dengan keberlangsungan kebaikan, indahu di sisinya. Doa untuk lawan bicara dengan keberlangsungan kebaikan di sisinya, yaitu semoga senantiasa kebaikanmu makmur. Lihat ini tadi yang anak katakan di awal, nafi ditambah nafi menjadi isbat. Ini baru dijelaskan di syarah. Antum sudah paham tadi yang anak jelaskan, masuk ke syarah lebih mudah lagi. Antum stabilo ini. Wa innama ushturito fi hadil af'ali taqaddumun nafyi aw shibhihi. Kenapa? Li'annaha bima'na nafyi. Fa idza dakhala 'alaiha an-nafyu aw shibhuhu. Perhatikan nih harokatnya biar nanti antum tinggal fokuskan ke pemahaman. Aw shibhuhu in qalaban nafyu al-awwalu isbatan. Lihat kaidahnya, li'anna nafyan nafyi isbatun. Fayustafadu minha hina idzin al-istimraru al-maqsudu. Udah semua harokatnya enggak tahu? Ijlis Mas Aldi. Wa innama, dan sesungguhnya hanyalah ushturita fi hadhil af'ali, disyaratkan pada fiil-fiil ini, zala, infakka, fati'a, bariha, disyaratkan pada fiil-fiil ini taqaddumun nafyi, didahului nafi, au shibhihi, atau yang menyerupai nafi. Kenapa? Kenapa disyaratkan pada fiil-fiil ini didahulukan nafi atau menyerupai nafi? Lihat alasannya. Li'annaha bima'nan nafi. Karena bahwasanya fiil-fiil itu maknanya nafi. Tadi kita udah terjemahkan bersama. Ha itu kembali ke af'al. Ha kembali ke af'al. Karena bahwasanya fiil itu bermakna nafi. Zala artinya menghilangkan nafi. Dan seterusnya, nafi semua. Fa idza dakhala 'alaiha. Ha kembali ke mana dulu itu? Af'al yang artinya nafi. Fa idza dakhala 'alaiha an-nafyu aw shibuhu. Kata Syekh, maka apabila masuk kepada fiil-fiil yang bermakna nafi tersebut, masuk kepadanya nafi, masuk kepada fiil-fiil yang bermakna nafi tersebut, masuk kepadanya nafi, au shibuhu, atau yang menyerupai nafi, maka apa yang terjadi? In qalaban nafyul awwalu isbatan, maka berubah nafi yang pertama menjadi isbat. Maka berubah nafi yang pertama menjadi isbat. Karena kaidahnya apa? Li'anna nafyan nafyi isbatun. Karena bahwasanya menafikan nafi tetap jadinya. Paham ya tadi ya? Misalnya Anda bilang Khalil, jangan Khalil terus. Jangan santri sini ya. Misalnya Anda bilang Zaid tidak mandi. Terus kata Anas tidak. Berarti maksudnya apa, mandi. Jadi ketidakan Z-nya mandi itu ditiadakan. Z tidak mandi, terus ada yang nyaut tidak. Maksudnya apa? Mandi. Nafi isbat. Fayustafadu minha, maka diambil faidah darinya. Hinaidin, ketika itu al-istimraru al-maqsudu, keberlangsungan yang dimaksud. Fayustafadu minha, maka diambil faidah darinya. Ketika itu al-istimraru, keberlangsungan yang dimaksud. Nafi jadi isbat, maka artinya jadi senantiasa. Artinya menjadi apa? Senantiasa. Mazala manfaka mafatiha bariha, semua artinya senantiasa. Masya Allah, alhamdulillah. Istirahat dulu antum sampai jarum panjang ke angka 1. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.